Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Raisa Prisdayana, mahasiswa PPG dalam jabatan Program Studi Bimbingan Konseling Universitas Negeri Malang, kategori 1 tahun 2023. Saat ini, saya bertugas di SMK Negeri 4 Banjarmasin. Pada hari ini, Senin 14 Agustus 2023, saya akan membuat video uji kompetensi program pendidikan profesi guru periode 4 tahun 2023. Berikut adalah video ukin dari saya. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya. Silakan duduk. Pelajaran siapa tadi di kelas? Pelajaran bahasa Inggris. Bahasa Inggris. Oh ya, sudah izin ya sama gurunya di kelas? Sudah. Oke. Kita nunggu temennya yang lain datang dulu ya, baru kita mulai kegiatan kita hari ini. Iya. Waalaikumsalam. Silakan duduk. Ya, permisi Bu. Ya, silakan. Oke. Pelajaran siapa tadi di kelas? MTK Bu. Matematika? Oh, Bapak atau Ibu? Bapak. Bapak. Ya. Sudah izin sama gurunya? Sudah. Kenapa pakai baju olahraga? Soalnya habis Pak matematika tuh olahraga gitu, jadi ulun berganti dulu lah. Oh, dari pagi pakai baju olahraga? Iya. Iya. Suka ya dengan pakaian olahraga ya? Suka. Suka. Dingin. Dingin, adem. Saya suka olahraga. Iya, hobi. Sehat itu. Mungkin kalian bertanya-tanya nih, kenapa sih Ibu kami dipanggil ke ruang BK seperti itu ya? Ada nggak sih pertanyaan seperti itu? Ada. Nah, tapi sebelum Ibu menjelaskan itu, ada baiknya kita kenalan dulu ya, karena ini kan dari kelas yang berbeda. Boleh mungkin kenalan dari kamu dulu, coba disebutkan namanya. Nama saya Aldo Nevandi Saputra, bisa dipanggil Revans ataupun Ian. Saya dari kelas 11 Perhotelan 2. Perhotelan 2, oke lanjut. Nama saya Hari Saputra, nama panggilan saya Hari, kelas 11 Perhotelan 2. 11 Perhotelan 2, Hari, oke. Perkenalkan, nama saya Dita Maulidia Rizka, bisa dipanggil Dita, dari kelas 11 Perhotelan 1. Oke. Perkenalkan, nama saya Alia Sapira, saya biasanya dipanggil Alia, dari kelas 11 Perhotelan 1. Oke, sudah saling mengenal ya? Ya. Aldrian, Hari, Dita, dan Alia. Oke, pada kesempatan kali ini kita akan melaksanakan yang namanya konseling kelompok. Sudah pernah mendengarnya belum konseling kelompok? Sudah. Ada yang sudah? Sudah semua ya? Oke, jadi di sini nanti kita akan membahas berbagai permasalahan, lalu kita akan memilih masalah apa yang akan kita bahas duluan. Cuman dalam kesempatan kali ini, konseling kita sepakati ya, hanya 1 jam pelajaran, yaitu 45 menit. Ya, sepakat ya? Sepakat. Oke. Di sini kalian jangan takut untuk mengungkapkan apa yang kalian alami, apa yang kalian rasakan, kemudian secara terbuka, pokoknya kalian mengungkapkan saja apa yang kalian rasakan. Jangan takut untuk mengungkapkan apapun itu, karena permasalahan itu nantinya akan cukup sampai di sini saja, menjadi rahasia kita berempat di sini, berlima di sini ya, bersama Ibu juga. Oke, bisa dipahami ya? Sepakat ya? Sepakat. Nah, sebelum kita masuk ke konseling, Ibu meminta kalian untuk mengisikan ini dulu, namanya lembar kesepakatan konseling. Jadi kalian bisa mengisikan nama, kelas,
Kemudian data kalian di sini silakan diisikan dulu. Artinya dengan mengisi lembar kesepakatan konseling ini, kalian bersedia untuk mengikuti konseling kelompok kita pada hari ini. Ya. WA. Lupa. Kenapa? Hari ini tanggal 14 Agustus. Yep. Tahu kan ya 14 Agustus kita merayakan apa tadi hari ini? Hari Pramuka. Pramuka. Terima kasih. Oke, jadi berdasarkan sebelumnya sudah pernah Ibu panggil juga ya untuk ke ruang BK untuk berkonsultasi ya. Ya. Nah, berdasarkan situasi permasalahan yang terjadi di sini kan kita pernah mengalami, tahu dong yang namanya bullying ya. Tahu ya yang namanya bullying. Nah, di sini berdasarkan pertemuan kita sebelumnya juga ada beberapa teman kita yang menjadi korban bullying dan ada juga yang menjadi pelaku bullying. Nah, di sini coba Ibu ingin kita bersama-sama untuk memecahkan, untuk menyelesaikan permasalahan yang terjadi di antara kita. Mungkin kita bisa untuk menceritakan satu persatu dulu ya, menceritakan dari sisi dan versi kalian masing-masing. Boleh dari siapa dulu? Dari tim laki-laki apa tim perempuan dulu ini? Terserah. Boleh dari Aldrian dulu. Silahkan diceritakan situasinya seperti apa. Ya. Aku rasa aku sudah mengetahui kenapa saya dipanggil ke sini. Ya. Karena ya aku suka lah melakukan cyberbullying. Cyberbullying. Ya. Seperti apa itu? Menghujat, mengata-ngatakan seseorang gitu di sosial media, entah itu Instagram, TikTok ataupun YouTube. YouTube juga. Ya. Oh, seperti apa cyberbullying di YouTube? Ada banyak sih. Tapi salah satu contohnya itu seperti mengatakan karya. Misalnya seseorang memposting karyanya gitu. Oh, ini buatanku bagus. Nah, kayak saya melakukan cyberbullying, kayak mengatakan nih, cuman itu doang. Abahku juga bisa gitu, papaku ya. Hal yang tidak baik lah dikatakan ke kreator tersebut. Iya. Itu yang sering kamu lakukan, lebih ke cyberbullying seperti itu ya. Seberapa besar nih frekuensinya dalam sehari, berapa kali melakukannya itu? Saya tidak sadar, tapi kayaknya hampir setiap hari ya. Banyak. Banyak. Setiap buka HP gitu? Iya, tidak sengaja. Semua itu berlalu begitu saja. Tidak disadari seperti itu ya. Juga saya melakukan cyberbullying itu atas kesenangan pribadi. Kamu merasa senang ketika melakukan itu? Ya, tertawa gitu, something else. Apa ya, ada kepuasan tersendiri setelah memposting gitu ya. Ada lagi? Tidak. Boleh Hari ceritakan apa sih yang menjadi pengalamanmu nih dalam
ngebully. Iya. Bukan ibu yang ngomong ya. Saya sih pengalaman saya ngebully malak. Malak. Ya malak ke murid-murid gitu, kayak malak duit gitu, kayak minta duit 10 gitu, membajak lah gitu. Oh. Demi ya kepentingan pribadi itu Bu. Iya. Ya kayak nukar makanan gitu. Iya. Kayak ya guys, untuk kayak kesenangan kita gitu loh, membajak orang-orang gitu Bu. Berapa besarannya dalam sekali bajak? Ya minimal biasanya 20 ke atas. 20.000 ke atas. Iya. Pendapatanmu dalam Iya. satu hari seperti Iya, itu ya? iya Bu. Dalam satu hari tuh? Iya Bu. Tiap hari dilakukan? Ada setiap hari tapi kadang-kadang aja Bu. Kadang-kadang. Iya. Oh, biasanya yang menjadi targetmu siapa nih? Teman yang bisa dibilang temannya tuh pendiam Bu. Oh, iya. Kayak nggak terlalu banyak berkomunikasi ke orang-orang gitu Bu. Gitu. Ya lebih orang yang kayak tertutup lah. Jadi enak gitu dibajak gitu Bu. Oh, Iya. mauan aja gitu ya? Iya Bu. Hmm. Jadi ya lebih mudah untuk membajak orang gitu loh. Gitu. Kamu bawa uang saku kalau sekolah? Bawa tapi dikit. Bawa tapi dikit. Ya. Oh, jadi untuk memenuhi kebutuhan gitu Iya. ya? Iya. Iya, Ibu bisa memahami. Ada lagi? Cukup Bu. Cukup, berarti lebih ke palak memalak ya? Iya Bu. Oke. Kemudian kalau dari Dita gimana nih pengalamannya mengenai bullying? Kalau dari Dita kan itu sebagai korban bullying. Oh iya, mereka sebagai pelaku tadi ya? Iya. Dita pernah dianggapnya tuh kayak seperti dilecehkan tapi melalui media sosial. Iya. Kayak dibilangin macam-macam. Lewat Pokoknya media iya, sosial. pokoknya kayak seperti pelecehan. Tidak kenal dengan pelaku. Kan dari media sosial kan, Iya, dari iya. Instagram gitu nah. Tapi itu nyampe ke kita apa karena Mungkin dari seperti story Dita, barang orang-orang gitu. Nah, dikiranya perlakuan Dita tuh nakal, padahal enggak. gitu. Iya. Cukup. Kalau pengalaman Alia, gimana nih Alia ceritanya tentang bully ini? Kalau saya di sini menjadi korban Korban juga. karena saya sering dikatain gendut dan kata-kata itu membuat saya sangat-sangat sakit hati, depresi, bahkan sampai tidak percaya diri. Itu yang melakukan teman di sekolah apa di luar? Kebanyakan dari sekolah sih. Dari sekolah. Kalau Dita kan tadi dari media sosial dan itu tidak dikenal ya. Kalau Alia beberapa dari teman sekolah seperti Ya. itu. Dan itu sangat sakit hati bagi saya. Ya, membuat kita menjadi tidak pede ya, jadinya tidak percaya dengan diri kita sendiri. Ada lagi? Cukup itu. Oke, berdasarkan permasalahan yang kita pilih, pada kesempatan kali ini kita akan mencoba untuk menggunakan teknik yang namanya top versus underdog. Apa sih Bu itu top versus underdog? Belum pernah dengar kan? Belum. Nah, jadi kita di sini mencoba untuk berperan. Kita berperan menjadi pelaku dan sekaligus berperan menjadi korban. Gimana Bu caranya? Nah, nanti kita akan menyiapkan 2 buah kursi, di mana nanti pada kursi yang pertama kita akan berperan menjadi pelaku. Karena ini kan berhubungan dengan bullying, ini kan berhubungan dengan pelaku dan korban, seperti itu tadi. Nah, kemudian kita mencoba mengungkapkan apa sih yang kita rasa ketika kita menjadi pelaku. Lalu kita mencoba untuk pindah ke kursi yang satunya. Kursi yang satunya ini kita mencoba untuk berbalik peran nih menjadi korban. Ketika kita menjadi korban, apa sih yang kita rasakan? Kemudian kita lanjut terus sampai kita menemukan titik terangnya, titik temunya apa sih yang menjadi akhir kesimpulan dari perilaku yang kita
lakukan itu tadi. Bisa dipahami ya maksudnya? Bisa. Berarti nanti yang melakukan ini adalah Aldrian dan juga Gita. Boleh coba kita siapkan dulu untuk kursinya ya. Oke, sekarang kita sudah menyiapkan kursinya. Boleh kita mulai dari Aldrian dulu untuk melakukan prakteknya. Silahkan. Saya mulai ya. Ya, silahkan. Sebagai pelaku, tentunya saya melakukan cyberbullying. Saya tidak menyadari tuh tentang apa yang aku lakukan. Aku selalu lebih ke kesenangan pribadi, terbawa harus sampai-sampai hampir setiap hari aku melakukan cyberbullying. Juga setelah dipanggil ke bimbingan konseling ini, saya baru menyadari apa yang saya lakukan itu seperti saya melakukan cyberbullying. Juga akhirnya saya sadarlah atas apa yang saya lakukan. Sekian. Sebagai korban, saya kan pelaku juga tuh. Saya mikirkan nih, apa sih yang korban rasakan ketika aku kata-katain atau hujat gitu. Jadi saya bisa merasakan, saya sebagai korban tuh dapat merasakan gitu kalau perkataan itu sangat tidak baik lah. Itu tuh sebagian besar nih, kalau misalnya perkataan kita tidak dijaga, itu tuh benar-benar membuat orang lain itu provokasi orang lain, sehingga orang lain juga ikutan nih si korban menuntut itu fitnah dan semacam-macamnya, sehingga si korban ini nggak tahan lagi gitu, terus akhirnya melakukan tindakan yang tidak diinginkan. Saya sering melakukan menghujat, mengata-ngatain orang lain di media sosial. Juga saya sering memprovokasi atau menuntut orang yang menjadi target bulianku. Sekian, sudah. Oke. Menuntut seperti apa maksudnya? Menuntut seperti membuat hal yang tidak, kebohongan yang tidak misalnya dia pernah melakukan hal itu atau ini, kayak membujuk orang lain untuk manu dia juga gitu, kayak mengata-ngatain dia juga supaya tidak saya sendiri aja gitu. Itu kesenangan yang saya dapatkan. Oh, seperti menghasut gitu ya? Ya, menghasut. Nah, sekarang coba Adrian pindah ke sana. Coba Adrian merasakan seandainya Adrian ada di posisi orang yang dikata-katai, orang yang dihasut, itu seperti apa perasaannya? Yang bisa saya rasakan selaku dari korbannya, bisa merasakan depresi, sedih, sakit hati, ataupun hal yang tidak enak yang lainnya lah. Juga saya tidak itu ada orang yang menuntut sesuatu yang aku tidak lakukan, tidak benar, difitnah gitu. Tentu saya depresi mengenai hal itu. Sekian. Ya. Terima kasih Adrian. Selanjutnya giliran Gita, silakan. Ya, silakan. Dita selaku jadi korban, Dita merasakan sakit hati dan merasakan sedih, Pak. Sedih. Karena dilakukan bully lewat media sosial gitu lah. Bulinya seperti apa, boleh diceritakan? Bulinya seperti dilecehkan lah, anggapannya tuh kayak dibilang ini itu sama cowok, padahal orangnya tuh kada kenal, karena melalui media sosial dan melalui akun fake di Instagram. Terus diejek-ejek sampai Dita kehabisan kesabaran dan Dita melawani juga kayak itu lah.
Ya, boleh. Mungkin selaku aku jadi pelaku merasakan bahagia untuk mengusik hidup orang walaupun kada kenal melalui media sosial, dan bahagia itu untuk menghancurkan kebahagiaan orang lain dengan keluarganya atau dengan yang lain gitu lah. Tapi kalau bagi Dita, selagi pelaku tuh merasa sakit hati karena bullying tidak fakta dan itu anggapannya seperti fitnah. Fitnahnya yang sangat tidak masuk akal di Dita, yang tidak tahu kehidupan Dita kayak gitu lah. Jadi bilang berani-beraninya kayak itu. Ada lagi? Dita sebagai pelaku tuh menyadari bahwa sebagai korban menyadari betapa sakitnya dibully melalui media sosial, dan kenapa di saat itu juga Dita emosinya terluapkan, seharusnya tuh tidak, agar tidak ada pembulian yang lebih lanjut lagi. Jadi pada saat itu Dita meluapkan emosinya seperti juga ikut melalui perkataan kasar bahwa melawani kayak aku tuh kada pernah kayak gini yang kamu bilang tuh. Sebagai Dita jadi korban kayak gitu rasanya. Iya. Tapi sebagai aku pelakunya mungkin menyadari juga bahwa bagaimana aku kalau dibully, dikata-katai kayak gitu yang tidak benar, anggapannya seperti fitnah, pasti aku juga merasakan sakit hati, sedih, bagaimana perasaan orang tuanya juga. Tapi ya itu sudah kebiasaan aku dari dulu, suka membuli orang. Tapi aku menyadari sekarang bahwa betapa tidak menguntungkannya untuk membuli orang. Oke. Cukup. Oke, terima kasih. Silahkan kembali Dita. Oke, mungkin Ibu minta perwakilan Hari untuk bisa menyampaikan hasil refleksinya terhadap konseling kelompok kita pada hari ini ya. Bersedia? Bersedia. Silahkan Hari. Ya. Saya merasa bahwa yang namanya bullying itu sangatlah berbahaya, dan pengalaman yang saya peroleh, jadilah orang yang baik dan suka membantu membantu satu sama lain dan menjauhi kata bullying. Janganlah menaruh atau mengomentari hal yang tidak baik dan perbanyak motivasi atau dorongan untuk orang lain. Cara-cara bergaulah dengan lingkungan yang baik, perbanyak teman, dan sering terbuka diri untuk ke teman-teman yang lain. Oke, terima kasih Hari atas penyampaian hasil refleksinya. Mungkin ada yang bisa menyimpulkan dari hasil kegiatan ini tadi, bagaimana rasanya menjadi pelaku dan bagaimana menjadi korban, itu seperti apa? Iya. Jadi menurut kesimpulan yang saya dapat dari permasalahan teman saya yang berdua ini, bahwa kita harus bijak menggunakan media sosial, baik secara media sosial maupun dunia nyata, bahwa kita tidak tahu hati seseorang itu ketika dibully itu seperti apa. Dan jadi pelaku kita tidak seharusnya senang membuli orang lain, karena itu perilaku yang sangat tidak baik. Dan dia pasti merasakan gimana rasanya ketika jadi korban. Itu pasti sangat menyakitkan, dan bisa membuat seseorang depresi dan akan membuat hal yang aneh-aneh dan terjadi
cekcok antara kedua belah pihak dan akan merugikan diri sendiri. Cukup kalian? Cukup dari saya kesimpulannya. Kira-kira itu bisa diterima ya oleh semuanya ya. Dari Aldrian dan Hari juga bisa menerimanya. Oke, kemudian untuk selanjutnya kita akan mencoba mengisi instrumen evaluasi hasil konseling kelompok. Silahkan bisa diisikan. Isikan dulu. Itu tadi ya hasil konseling kelompok kita pada kali ini, di mana tadi juga sudah kalian sampaikan bahwa dalam pergaulan kita harus bisa membatasi diri ya. Seperti yang disampaikan Alia tadi juga ya bijak dalam menggunakan media sosial. Karena media sosial ini kan memang kita tidak bisa lepas dari yang namanya media sosial ini. Sehari-hari kita pasti membuka media sosial, kemudian juga memakainya. Nah, kita harus bisa mengontrol jari-jari kita, mengontrol diri kita agar tidak berkomentar yang tidak layak. Seperti itu ya. Oke, terima kasih untuk pertemuan konseling kita pada hari ini. Ibu sangat berterima kasih dengan kalian atas antusias dan semangat kalian dalam melaksanakan konseling kelompok pada kali ini. Nanti kalau misalnya memang terjadi lagi, tapi mudah-mudahan tidak ya, segera laporkan ke guru, boleh ke wali kelas, boleh ke guru BK, agar kita bisa menghindari terjadinya bullying lagi, terutama yang terjadi di lingkungan sekolah. Tidak terlepas juga yang dari media sosial, kita harus mencoba untuk mencegahnya. Ya, perubahan itu kan tidak bisa terjadi kalau bukan kita sendiri yang mau merubahnya. Ya, demikian kegiatan konseling kelompok kita pada kali ini, mudah-mudahan bermakna dan dapat bermanfaat. Ibu akhiri, silakan kembali ke kelas. Jangan lupa lapor dari ruang BK ya. Ya. Bu akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sip.